Ya, 1, 2, 3. Ibu-ibu, baru saja kita melanjutkan langkah 2. Langkah 2 yaitu mengidentifikasikan ide usaha. Sekarang kita masuk langkah 3 yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Ibu-ibu, kita tonton dulu ya video ini ya, dan kita bisa ambil kesimpulan dari video ini dan kita petik bersama-sama sebagai bahan pelajaran kita untuk berbagi ilmu. Oke, bisa ditonton ibu. Ini Ibu Lili dengan suaminya bercerita tentang membangun usaha. Ikan, Ibu Lili mengambil ikan. Iya. Kemudian ingin dijual di pasar. Oke, filmnya habis, kita lanjut ya ibu. Oke bu, Sri Armayanti, Bu Rati, Ibu Okta, Ibu Kartina, dari film kita tadi, masalah apa yang dihadapi Ibu Lili? Coba Ibu Okta. Ibu Lini tadi berjualan ikan, tapi ikannya tidak laku. Tidak laku. Oke, Bu Sri, ada lagi Bu Sri? Mungkin karena Ibu Lini memulai usaha jualan ikan baru pemula dan harganya lebih tinggi. Lebih Jadi tinggi. tidak laku. Tidak laku. Jadi kalah bersaing dengan pedagang lama ya. Oke, Ibu Kartina, Ibu Lilinya ngambil ikan atau gimana? Membayar dulu atau ngambil dulu ikannya? Mengambil dulu. Mengambil dulu. Ikannya tidak Oke. laku. Kalau kita perhatikan dari video tersebut, Ibu Lilinya gagal karena apa ya? Karena memulai usaha tapi usaha orang lain lebih dulu, sedangkan dia mau memulai usaha yang sudah banyak dilakukan oleh orang sekitarnya. Oh begitu. Jadi Ibu Lilinya intinya memulai usaha tetapi tidak ada perencanaan. Oke ibu-ibu, kita akan mengidentifikasikan masalah yang dihadapi Ibu Lili. Kita perhatikan picture itu ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca ya satu-satu. Usaha apa yang dilakukan Ibu Lili? Ibu Lili berjualan ikan segar. Target pembelinya siapa? Ibu-ibu yang berlanja di pasar. Ibu-ibu berlanja di pasar. Bagaimana Ibu Lili bisa dapat untung? Ya dari ikan yang dijual. Ya, kemudian bisa membayar di petambak. Penyebab kegagalan usaha Ibu Lili apa?
Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya. Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan pedagang ikan lainnya. Ibu-ibu ya, sebelum kita membuka suatu usaha, sebaiknya kita melakukan perencanaan yang matang sehingga usaha kita bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan untung. Jangan sampai usaha kita seperti film tadi ya yang dialami Bu Lili. Dia melakukan usaha, dia kurang informasi. Nah ya Bu, informasi untuk melakukan usaha itu biasanya kita dapat dari mana saja Bu ya? Informasi yang kita dapat untuk melakukan usaha sehingga usaha kita perencanaannya matang. Jangan sampai ya seperti tadi filmnya, melakukan usaha dengan modal dekat. Nah, informasi untuk membuka usaha biasanya jangan-jangan Ibu Sri sudah ada usaha atau belum? Belum. Kalau ingin membayangkan membuka usaha apa lah? Kalau Ibu Sri pinginnya Jualan bakso. jualan bakso. Nah, informasi yang didapat Bu Sri untuk berdagang bakso. Bagaimana Bu informasi sehingga dagangan Ibu Sri Harmayanti bisa berjalan? Informasi. Ya, informasi sehingga dagangan atau usaha bakso Ibu Sri dapat sukses. Kalau informasi sih tidak ada, tapi melihat situasi di tempat saya itu sepertinya penjual bakso itu agak jarang dan hampir tidak ada. Jadi saya berpikir kalau membuka usaha ya untuk menjual bakso, karena di tempat saya itu sepertinya diminati, kurangnya penjual bakso. Kurang tidak Jauh, ada. Pak. Ya, Iya, tidak jauh. ada penjual bakso Iya. ya. Ya, kalau infonya tuh alangkah baiknya Bu ya, informasi sehingga kita membuka usaha itu jangan sampai ya gerasak gerusuk. Kita kumpulkan dulu info atau bertanya dulu kepada si saudara yang telah berjualan bakso, bagaimana dia melakukan jualan baksonya dan juga cara dia berdagang bagaimana, terus baksonya bagaimana, sehingga apa yang informasi kita kumpulkan jadi kita terapkan sehingga usaha kita tidak berantakan. Alhasil kalau usaha kita sesuai dengan info-info ataupun informasi yang kita dapat ataupun pengalaman saudara kita dan kita bertanya tadi, ya apa kendalanya kita sudah bisa mengatasinya. Ibu-ibu, informasi itu bisa dapat dari mana saja ya, baik dari televisi, dari internet, dari saudara, dari tetangga, ataupun juga dari pedagang yang sudah menjalankan usaha bakso. Coba Ibu baca Richard tentang mengumpulkan informasi. Coba baca dulu Bu. 1. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili agak diperbesar Ibu suaranya Ibu, jadi yang lainnya kedengaran. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar bertanya akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengatakan bahwa di pasar sudah banyak sekali yang menjual ikan segar. Sebagian besar membelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Nomor satunya Ibu Lili pergi kembali ke pasar
dan mengamati situasi pasar. Kemudian Ibu Lili, nomor 2-nya Ibu Oktalina, silakan baca Bu Oktalina. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ dia mengatakan bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya cukup murah. Nah, dia bertanya kepada konsumen, minta minta pendapat konsumen, apa keinginan konsumen, sehingga apa yang kita jualkan itu konsumen merasa untung membeli barang kita, alhasil konsumen untung, kita penjual juga untung. Nomor 3, Ibu Kartina, tolong dibaca Ibu Kartina. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari harga 20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan tersebut belum laku pada jam 3 sampai di rumah, ibu Lili yang memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Jadi perbandingan harga ibu-ibu kita sebelum membuka usaha, bandingkan dulu harga kita dengan harga yang lainnya. Jangan sampai harga kita yang jual lebih tinggi, kalau bisa lebih murah, kualitasnya sama dengan yang lain, ataupun lebih murah kualitasnya lebih bagus daripada yang harga yang mahal. Oke Ibu Sri, lagi nomor 4 coba baca Bu. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usaha menjadi menjual ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan dia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Dia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya sekitar. Jadi Ibu Lili ingin membuka usahanya lagi dengan berjualan ikan masak. Oke ibu-ibu, kita perhatikan picet 3.2. Apa itu penghambat usaha? Apa itu yang mendukung usaha? Kalau yang mendukung usaha biasanya yang dari dalam, itu ada namanya kekuatan dan peluang. Oke, kalau kekuatan usaha yang dijalani Ibu Lili apa? Coba dibaca Ibu Oktalina. Itu di picetnya ada Memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. kalau kekuatan Ibu Lili yaitu mempunyai keterampilan memasak ikan balado. Kalau peluangnya yaitu Ibu lebih suka membeli ikan matang tetapi belum banyak menjual ikan matang di pasar. berarti peluangnya ibu-ibu lebih senang membeli ikan masak yang sudah dimasak ya. Waduh, anak Ibu Sri ini sepertinya nurut sekali dengan pendampingnya ya. Siapa namanya ini? Naiswa. Wah, ini berapa bulan ini? 1 tahun ya. Aduh, pintar anaknya ini. Oke Bu, silakan diambil anaknya Bu. Kita lanjut ke penghambat usaha atau kelemahan usaha. Biasanya kelemahan ini dari luar. Apa? Kalau jualan ikan matang biasanya kelemahannya itu dari bahan pokok ya. Maklum kalau ikan matang biasanya itu ada musiman. Coba dibaca Bu, kalau kelemahannya apa?
berarti masakan Ibu Lili Bervariasi. tidak bervariasi ya, cuman ikan balado. Berarti bisa ditambah. Misalnya ikan apa Bu? Gulai ikan ataupun Pepes ikan. pepes ikan. Nah, sebenarnya kelemahan ini Bu ya bisa menjadi suatu peluang Bu. Karena begini ya Bu, seandainya ada orang pembeli atau customer kita tanya dianya pingin apa, misal dia kan biasanya kan beli ikan balado ya. Nah, tanya juga, Ibu suka pindang tidak? Pindang patin, pindang ikan nila, pindang tulang. Nah, coba tanya. Sehingga kalau kita membuat pindang patin, pindang ikan nila, brekes tempoyak, otomatis banyak variasi ya. Ya. Itu menarik pembeli lainnya, sehingga pelanggan Ibu Lili menjadi bertambah. Nah kan orang kan susah nih ya untuk mencari pindang tulang di mana yang enak. Nah sananya si Ibu Lilinya menambah lagi kan menu pindang tulang. Oh di situ berarti Ibu Lili jualan pindang tulang loh, di situ katanya. Nah otomatis kan keuntungan bisa bertambah. Oke, sekarang kita masuk ke ancaman. Ancamannya apa ini? Ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Nah, berarti ini bahannya ya. Ikannya bisa naik, turun harganya. Kalau naik otomatis jangan sampai kita rugi jualan ikan matangnya, dan customernya juga kita harus kasih info bahwa harga ikan naik. Jangan sampai kita menurunkan kualitas Bu ya. Ya kualitas kalau berdagang ya, apalagi jualan makanan ya harus dijaga, karena suatu ketika pembeli atau customer kita membeli ikan ataupun masakan kita, sekali dia mencicip beda, dia tidak mau lagi Bu. Jadi ancaman ini harus kita pikirkan. Oke ya Bu ya. Selanjutnya kita masuk ke rencana keuangan yang akan dibawa oleh teman kita Andika ya, dari Komering Ilir. Oke Andika, silakan untuk membantu saya untuk menjelaskan, merencanakan keuangan.